Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tasya Miranda, NIM 352018-007 bersama rekan saya Fani Erika, NIM 352018-004. Kami dari kelompok 2. Baiklah, saya akan membacakan makalah kami yang berjudul Kedatangan Kekuatan Barat di Cina pada tahun 1800, Partai Nasionalisme dan Kemunculan Partai Komunis Cina. Yang A yaitu menganalisis masuknya kekuatan Barat di Cina. Masuknya kekuatan Barat di Cina dimulai pada akhir abad ke-18 atau memasuki awal abad ke-19. Pada masa ini banyak terjadi perang di negara Cina. Masuknya kekuatan Barat di Cina dilatar belakangi oleh perkembangan komunisme yang dibawa oleh negara komunis yaitu Uni Soviet dan Partai Nasionalis oleh Amerika Serikat. Pada masa ini, banyak terjadi perang sehingga negara Cina meminta bantuan kepada negara Uni Soviet dan Amerika Serikat untuk membantunya dalam Perang Dunia Kedua. Membantah tentara Nazi Jerman. Karena Uni Soviet merasa dikucilkan banyak negara karena berpaham komunisme, yang akhirnya Perang Dunia Kedua memaksa seluruh dunia untuk berhutang budi kepada Uni Soviet yang berhaluan komunis tersebut. Ketika Uni Soviet memenangkan Perang Dunia Kedua bersama Inggris dan Amerika Serikat, paham komunisme menjadi salah satu pemenang Perang Dunia Kedua. Kemenangan ini memberikan kesempatan kepada Uni Soviet untuk menyebar pengaruhnya dan juga memberikan nama dan gengsi pada paham komunisme berkat kemenangan pihak sekutu, Amerika, Soviet, Inggris, dan kawan-kawan. Pada Perang Dunia Kedua, paham komunisme yang menyebar ke seluruh dunia, salah satunya menyebar ke Tiongkok. Itulah materi yang A yang akan disambung oleh rekan saya, Fani Erika. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu Tasya Miranda pada bagian B, yaitu menghubungkan masuknya kekuatan Barat dengan munculnya Partai Nasionalis dan Komunis. Pertama, saya akan menjelaskan masuknya kekuatan Barat di Cina. Sebelum abad ke-19, Cina membatasi hubungannya dengan Eropa. Pada saat itu, Cina menjalankan kebijakan politik isolasionisme, namun Inggris berhasil mendobrak kebijakan tersebut dengan menyeludupkan candu. Tindakan tersebut memperlemah ekonomi dan merusak stabilitas sosial Cina. Pada tahun 1839, pasukan Cina menyita candu dalam jumlah besar dari pedagang Inggris yang mendarat. Peristiwa tersebut menyulut perang antara Inggris dan Cina yang dikenal dengan Perang Candu. Muncul atau terbentuknya Partai Nasionalis dan Komunis di Cina dikarenakan Revolusi Qianhai yang menjadi salah satu faktor runtuhnya Kekaisaran Tiongkok yang tidak membawa kestabilan dan perdamaian. Pasca runtuhnya Kekaisaran, situasi Tiongkok masih kacau balau. Terjadinya perang saudara di berbagai daerah yang bertubi-tubi demi memperebutkan kekuasaan atas tanah Tiongkok. Dari sekian banyaknya kekuatan yang ada di Tiongkok, ada dua poros kekuatan besar yang membuat Tiongkok bersatu, damai, makmur, dan jaya. Kedua poros tersebut adalah Kuomintang, yaitu sebagai partai nasionalis, dan Gongqiandong sebagai partai komunis. Pendiri partai komunis adalah Chen Liqiu, seorang tokoh terkemuka dalam revolusi Qianhai, sedangkan Kuomintang adalah gerakan politik yang didirikan oleh Sun Yat-sen di akhir dinasti Qing dengan tujuan revolusi melawan Kekaisaran Qing dan mendirikan Republik Tiongkok demi adanya pembaharuan di Tiongkok. Sosok Sun ini sangat dihormati oleh masyarakat Tionghoa di berbagai pelosok sampai Sun ini diangkat menjadi presiden Republik Tiongkok ketika terjadi pemberontakan Wuchang yang mengakhiri dinasti Qing. Sun Yat-sen yakin bahwa Cina perlu ditata dengan cara yang baru melalui revolusi, dan pada tahun 1895 ia memimpin suatu pemberontakan di Kanton, tetapi dapat diredam. Secara keseluruhan ia memimpin 11 kali revolusi terhadap dinasti Qing, dan akhirnya berhasil menumbangkan kekaisaran sehingga kaisar harus meletakkan jabatannya. Cina selanjutnya menjadi Republik Tiongkok pada tahun 1911 yang didirikan oleh Sun Yat-sen, dan ia juga sebagai pendiri partai tertua dalam sejarah modern Cina, yaitu Partai Kuomintang. Menjadi penjabat presiden pada tahun 1912 dan presiden pada tahun 1923 sampai 1925.
Walaupun Sun Yat-sen berada di pihak Kuomintang, beliau juga cukup dihormati oleh Partai Komunis. Saking berpengaruhnya sosok Sun Yat-sen, beliau juga dikenal sebagai bapak bangsa Tiongkok modern. Kendati dihormati oleh masyarakat Tionghoa, Sun menyadari bahwa pengaruh politik yang ia miliki hanya sebatas pada bidang akademis dan intelektual, bukan pada bidang militer. Masalahnya, kondisi pada saat itu masih terpecah belah dan kacau balau, dan membutuhkan peran militer sebagai pemersatu. Berdasarkan pertimbangan, Sun akhirnya membesar hati memberikan jabatan tersebut kepada Yuan Shikai, seorang jenderal besar, untuk menjadi Presiden Republik Tiongkok. Tapi sayangnya, Yuan hanya menjabat selama 2 tahun pada tahun 1914 sampai 1916 karena keburu meninggal dunia. Selama menjabat 2 tahun, ada konflik antara Yuan Shikai dan Kuomintang, yaitu selepas tahun 1911 timbul konflik antara Yuan Shikai dengan pemimpin-pemimpin revolusioner yang menyebabkan ketidakstabilan politik di Cina. Pemimpin-pemimpin revolusioner di bawah pemimpin Dr. Sun Yat-sen menumbuhkan Partai Kuomintang karena mencurigai tindakan tunduk Yuan Shikai yang tidak berminat menumbuhkan kerajaan demokratik di Cina. Pada tanggal 10 Maret 1912, Yuan Shikai dilantik resmi sebagai presiden sementara Republik Cina di Peking. Beliau bertindak menguasai kementerian-kementerian yang penting seperti Kementerian Peperangan, Kementerian Angkatan Laut, dan sebagainya. Manakala kementerian yang kurang penting seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Keadilan diberikan kepada golongan revolusioner. Tindakan Yuan Shikai yang menguasai kementerian yang penting menambahkan lagi jurang konflik antara beliau dengan golongan revolusioner. Pada tahun 1919, Sun Yat-sen melakukan reorganisasi Kuomintang. Ia mengikutsertakan kalangan pelajar di antaranya pengikut komunisme atas anjuran Uni Soviet agar kalangan komunisme bergabung untuk menyelamatkan revolusi. Kuomintang membangun angkatan perang yang kuat, bahkan buruh dan petani, untuk berperang melawan para warlord di utara. Pada tahun 1925, Sun Yat-sen meninggal dan digantikan oleh Chiang Kai-shek yang 2 tahun melakukan serangan ke utara dan membersihkan partai dari pengaruh komunis. Dan pada tahun 1928, pasukan berhasil merebut Beijing dan menyatukan Cina kembali. Berbeda dengan Sun Yat-sen yang bersikap netral dengan ideologi komunisme, Chiang adalah orang anti-komunis, di mana Chiang bersikeras komunisme hanya akan merusak budaya Tiongkok. Ia sangat menggebu-gebu ingin membasmi komunisme dari daratan Tiongkok, yang dimana hubungan harmonis antara Kuomintang dan Gongcandang yang dibangun Sun Yat-sen akhirnya retak ketika Chiang berkuasa. Di bawah kepemimpinan Chiang, kelompok nasionalis Kuomintang menobatkan perang saudara melawan Gongcandang yang berpahaman komunis. Perang yang membunuh begitu banyak saudara dan teman, di mana Kuomintang lebih fokus membantu saudara sebangsa dan setanah airnya dibandingkan melawan pendudukan Jepang pada saat itu. Seluruh kekuatan militernya dikerahkan untuk membantai orang Tionghoa yang berpaham komunis. Akibat perang antara dua kelompok besar ini, ratusan ribu tentara dan yang menjaga di timur laut Tiongkok, yakni daerah Manchuria, terpaksa ditarik ke daerah-daerah yang dibutuhkan, sedangkan pasukan rakyat Gongcandang lebih banyak meninggal dunia akibat perang. Perang saudara yang terjadi secara berlarut-larut, yaitu antara Partai Nasionalis dan Komunis di Cina pada 1927, setelah ekspedisi utara, di mana Chiang Kai-shek mengejar tentara komunis dan mendesak mereka dari basis-basis komunis di Cina Selatan dan Timur. Pasukan komunis terpaksa mengadakan long march ke daerah barat daya dan mendirikan basis gerilya di provinsi Yannan dan Shanxi. Selama long march ini muncul pemimpin baru komunis, yaitu Mao Zedong. Sikap Chiang yang keras kepala akhirnya melunak pada Desember 1936 setelah ditekan oleh berbagai pihak termasuk anak buahnya sendiri. Chiang setuju melakukan gencatan senjata dengan Gongcandang untuk lebih fokus menghadapi penyerangan dengan Jepang. Maka akhirnya pada 1937 perang melawan Jepang pun dikobarkan dan berlangsung selama 8 tahun. Perang berkepanjangan ini berakhir setelah Uni Soviet membantu Tiongkok menyerbu Manchuria dan bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima Nagasaki pada Agustus 1945. Jepang menyerah kalah dan Tiongkok menjadi salah satu negara yang terbebas dari penjajahan Jepang pada Perang Dunia Kedua.
Chiang dan Mao berdamai untuk merayakan kemenangan atas penjajahan Jepang. Sayangnya, kemesraan antara mereka berdua tidak bertahan lama, di mana Kuomintang kembali melakukan penyerangan kepada Gongchandam, di mana pihak komunis mengalami kekalahan besar dan benar-benar habis dimusnahkan. Ketika pihak komunis sudah nyaris kalah sepenuhnya, tak disangka-sangka Jenderal George Marshall, Kepala Staf Angkatan Darat Amerika Serikat, melakukan intervensi terhadap peperangan ini. George memperingati Chiang agar segera menghentikan peperangan di Tiongkok, dengan alasan Perang Dunia Kedua baru saja berakhir, perdamaian seluruh dunia baru akan dimulai, mengapa Tiongkok belum berhenti perang? Misi Marshall di Republik Tiongkok adalah menghentikan perang sipil dan memberikan bantuan dana untuk membangun kembali Tiongkok yang hancur pasca perang. Dengan intervensi Amerika ini, harapannya Tiongkok menjadi negara berhaluan nasionalis yang stabil, damai, dan menjadi sekutu Amerika dalam bidang ekonomi maupun militer. Dan akhirnya, Chiang pun menyetujui pendapat Marshall. Chiang menduga pihak komunis selalu lemah dan tidak sanggup memberi perlawanan berarti. Tetapi Chiang tidak sadar sama sekali bahwa kesempatan membasmi komunis baru saja hilang justru karena intervensi Amerika Serikat. Gencatan senjata ini dimanfaatkan oleh pihak komunis untuk menghimpun kekuatan baru, di mana Mao diam-diam meminta bantuan kepada Uni Soviet untuk mengirim pasukannya dan melatih tentaranya. Mao juga menggalang dukungan dari rakyat yang sudah terlanjur benci dengan pemerintahan Kuomintang yang terkenal dengan korup dan main hakim sendiri. Akibatnya, perang kembali pecah. Kaum komunis jauh lebih siap dengan persenjataan barat dari Uni Soviet dan dukungan rakyat Tionghoa secara luas sampai ke daerah-daerah. Pada tahun 1949, komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong berhasil menggulingkan pemerintahan nasionalis Kuomintang yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek yang didukung oleh Amerika Serikat di Cina. Uni Soviet kemudian menjalin aliansi dengan Republik Rakyat Cina yang baru terbentuk. Truman segera memperluas dan meningkatkan kebijakan containment mereka di Cina. Akhirnya, pada tanggal 21 September 1949, Mao memproklamasikan berdirinya negara baru sekaligus menjadikan dirinya sebagai presiden pertama sejak saat itu, di mana tanah Tiongkok beralih kekuasaan dengan Republik Rakyat Tiongkok dengan pemerintahan di bawah Partai Komunis Tiongkok dan dipimpin oleh Mao Zedong sebagai presiden pertama. Sekian, itulah pembahasan kami yang kedua. Kami dari kelompok 2 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.